Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Salus Parani dengan NRP 501725101. Nah, di video kali ini, saya akan membuat coding seperti video kemarin dengan pendekatan Ordinary Least Square atau LS. Namun, pada kali ini, kita akan menggunakan White Least Square atau LS. Nah, persamaan dasarnya tetap kita gunakan metode inversi linear least square, yaitu M sama dengan Q transpose Q inverse, Q transpose dikali D. Namun, kali ini ada tambahan pendekatan WLS. Nah, WLS sendiri adalah pengembangan dari OLS, di mana setiap titik data diberikan bobot yang berbeda-beda sesuai dengan tingkatnya. Nah, secara matematis, persamaan WLS dinyatakan sebagai MWLS Q transpose W Q di inverse Q transpose dikali W dikali D. Nah, W sendiri itu adalah matriks diagonal yang berisi nilai bobot untuk setiap titik data. Nah, titik data yang dianggap sebagai outlier atau nilai ekstrim akan diberikan bobot yang lebih kecil, sehingga pengaruhnya terhadap garis model itu berkurang. Nah, tujuan WLA sendiri itu adalah untuk menghasilkan garis model yang lebih representatif terhadap mayoritas data tanpa perlu tertarik oleh nilai-nilai ekstrim yang menyimpang jauh dari tren umum. Nah, sama seperti di video sebelumnya, di sini saya menggunakan data real yang saya peroleh dari internet, dari jurnal yang berjudul Pengolahan Data Geolistrik dengan Metode Schlumberger. Nah, data ini diambil dari hasil interpretasi metode geolistrik Vertical Electrical Sounding atau VES di Desa Awang, Mojokerto. Nah, data yang digunakan itu berupa pasangan kedalaman dan nilai resistivitas yang mempresentasikan kondisi bawah permukaan serta lapisan akuifer yang tersusun secara berlapis atau multilayer. Nah, eh, langsung saja kita seperti sebelumnya, di sini akan ada 5 step, yaitu step 1, import library, step 2, input dan plot data, step 3, convert data to array, step 4, kita menggenerate vektor D dan matriks G, dan step yang terakhir yaitu finding solution of M-nya. Nah, eh, seperti sebelumnya, kita di sini akan langsung mulai dengan mengimport library-library yang akan kita pakai. Yang pertama, library NumPy, SNP, lalu import pandas, SPD, dan import matplotlib, dot .lsplt. Oke, setelah kita mengimport library, ini sama ya, seperti video-video sebelumnya, fungsinya NumPy itu eh, untuk operasi numerik dan aljabar linear, dan NP digunakan untuk pemanggilan fungsi yang lebih singkat. Nah, eh, Pandas kita gunakan untuk mengelola data dalam bentuk tabel atau data frame. Lalu, Matplotlib kita gunakan untuk membuat grafik atau menampilkan data sebagai gambar atau kita visualisasi data. Nah, setelah mengimport library, kita masuk ke step 2, yaitu input dan plot data. Nah, karena data yang saya gunakan adalah data real dari seperti di video sebelumnya, maka akan sama seperti sebelumnya, yaitu data sama dengan dalaman sini saya akan menggunakan data yang ada di sebelumnya, jadi saya copy aja ya. Ini data yang ada dari jurnal yang tadi, yaitu berupa kedalaman versus resistivitas. Nah, ini tinggal diberikan ini. Sorry. Ininya masuk dari sini. Ini saya lupa kasih. Nah, setelah menginput ini, kita
kedalaman sebagai variabel X dan resisivitas sebagai Y, lalu kita buat data real. Kita buat mengubah dictionary menjadi data frame atau dengan kolom dan baris terstruktur hingga kita tuh mudah datanya itu mudah diolah dan divisualisasikan. Kita buat data frame-nya, kita panggil pandas. Oke. Nah, data real ini untuk menampilkan data frame di output notebook. Nah, di sini setelah di plot akan muncul seperti ini. Ini ada 11 data. Data 11 data kedalaman dan 11 data resistivitas. Maksudnya di input ya. Setelah di input akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu kita plot data. Nah, plot data itu kita panggil lagi data real tadi. Dot plot. Kemudian kita pakai scatter aja. Kita ini sama seperti di video sebelumnya. Jadi nanti akan berbeda di step 5 aja. In all method. Oh, oke. Setelah itu C-nya kita buat. Nah, belum saya tutup. Sorry. Nah, marker size-nya kita tes. Sorry. Nah, di sini kita akan membuat grafik scatter atau titik dengan jenis grafik scatter dan X dan Y itu menentukan sumbu horizontal dan vertikal. Nah, untuk warnanya kita akan beri warna red pada atau merah untuk titik-titiknya dan marker square untuk membentuk marker kotak. Nah, setelahnya kita akan membuat grafiknya dengan PLT title, PLT text label, PLT Y label, dan PLT show untuk menampilkan grafiknya. Eh, karena ini sama, jadi akan saya copy aja biar cepat. Nah, sama seperti yang di video regresi linear sebelumnya, kita buat PLT title, X label, dan Y label. Kita coba tampilkan. Nah, grafiknya akan muncul seperti ini. Sama ya dengan yang ada di sebelumnya. Oke, setelah menginput dan mengupload data, kita masuk ke step ketiga, yaitu convert data to array. Di sini kita masukkan, oh sorry, ini belum. Nah, sini kita masukkan NP, kita panggilan NumPy, kita buat array, data, real,
kan kita buat resepnya min 1,1. Untuk resep ini untuk mengubah bentuk array menjadi matriks kolom n kali satu. Ini dilakukan untuk memudahkan operasi matriks. Nah, sama seperti yang X, kita ambil juga mengambil kolom resistivitas, yaitu Y, dan pi data real ini kita ganti resistivitas. Oh, setelah itu, kita menampilkan array-nya dengan print. X yang ditampilkan adalah X. Lalu kita print juga yang Y. Saya kebaca udah cepet ya. Kita ganti Y. Oke, tampilkan. Nah, array array-nya akan muncul seperti ini. Formatir X dan pada Y. Ini kedalaman dan yang ini resistivitas. Oke, kita lanjut ke step keempat. Step keempat, kita akan mengenerate atau membuat vektor D dan matriks G kanalnya. Sama seperti yang sebelumnya, kita akan menggunakan Y, Y copy, kita copy semua datanya, lalu kita buat N data sama dengan len D, dan oke, dan N per dengan 2. Nah, salinan D tadi, D copy tadi itu adalah salinan data observasi agar data asli tadi itu tidak berubah. Nah, N data itu untuk menyimpan jumlah titik data dan N parameter yang berupa 2 itu menunjukkan jumlah parameter model yang berjumlah 2 yaitu slope dan intercept. Nah, berikutnya kita buat matriks kernelnya yaitu G sambil yang pertama kita akan membuat matriks kosong dulu dengan memanggil numpy dan np zeros. Kita buat n data karena rumus G itu adalah n data dikali parameter, maka kita akan buat n data kali n par. Nah, lalu kita akan membuat looping untuk membuat matriks G-nya tadi. Kita buat for i in range and data, masukkan G pada i. Kalau ini maksudnya 1, X, I. Oke. Lalu G, 1 dengan 1. Nah, variabel ini itu
kita akan membuat matriks G berukuran jumlah data dikali jumlah parameter, dan kolom pertama itu akan diisi nilai kedalaman X sebagai koefisien slope, dan kolom kedua akan diisi oleh angka 1 untuk mempresentasikan intercept. Nah, setelah itu kita tampilkan. Kita tampilkan dengan print. Nah, dengan yang ditampilkan adalah D-nya, lalu print nah, G, yang ditampilkan adalah G. Oke, kita coba. Nah, eh, ini adalah matriks dari vektor dan matriks kanalnya. Ini berupa D, dan yang ini ya matriks kanal G-nya. Oke, lanjut kita ke step terakhir, yaitu step 5, step untuk menemukan nilai M-nya. Nah, di sini kita OLS-nya, kita akan mencari M, error atau residuals, rank, dan S. Kita pakai rumus yang sebelumnya tadi, yaitu seperti di video sebelumnya, itu lin NP, lin A, lin ALEC, lin APEL, dan least square. Untuk menyelesaikan persamaan linear itu menggunakan metode OLS atau ordinary least square. Nah, fungsi NP Linagle least, least square itu untuk menghasilkan parameter model berupa M, model M berupa slope dan intercept, nilai residual atau error, rank matriks G, dan singular value. Lalu kita masukkan dulu interceptnya. Lalu slope. Sampai sini masih sama langkahnya dengan di tugas kemarin, di video kemarin. Oke. Oke, sekarang kita buat calculate-nya G dot M, yang merupakan respon dari parameter model. Oke, kita masuk ke pendekatan WLS-nya. Saya cek dulu. Masuk ke WLS. Oke, weighted least square algorithm. Di sini kita pertama akan membuat NPI-nya dulu, memanggil NPI to N data. Nah, eh, apa fungsi NPI di sini? NPI ini itu untuk membuat matriks bobot, yaitu berupa matriks identitas berukuran N data dikali N data. Nah, kemudian kita masukkan P
Kemudian, bobot elemen pada elemen pertama, yaitu W00, itu diubah menjadi 0,3. Artinya, titik data pertama dianggap sebagai outlier dan diturunkan bobotnya sehingga pengaruhnya terhadap model itu lebih kecil dibandingkan dengan titik-titik lainnya yang berbobot penuh. Oke, mohon maaf sebelumnya. Di sini tadi kan 0,0. Kita N3,3 karena data yang outlier itu ada di Y ketiga. Nah, setelah itu kita akan buat MWLS-nya. Kita pakai A dulu. Oke. Dot. Oke. Tunggu. Saya cek dulu. Sini digunakan untuk menghitung parameter model WLS menggunakan persamaan normal yang telah dibuat, yaitu NP-Linagle-Solve digunakan karena lebih stabil secara numerik dibandingkan menghitung inverse matrik secara langsung. Nah, hasilnya adalah slope dan intercept yang sudah dipertimbangkan bobotnya tiap titik data. Nah, kita buat intercept CP load. Oke, lalu buat yang slope WLS-nya juga. S. Oke, lalu kita masuk ke calculate WLS-nya. Cal WLS D dot M S. Lalu errornya juga error np dot sum y min calculate WLS dipangkat dikali 2. Nah, calculate dan error ini itu kita gunakan untuk menghitung data kalkulasi model WebS dan menghitung nilai errornya sebagai jumlah kuadrat selisih antara data observasi dan hasil model WebS. Selanjutnya, kita akan membuat grafik dari WLS ini dan data ini. Nah, seperti sebelumnya, kita akan menggunakan PLT plot, PLT plot, PLT title, X label, Y label, legend, dan text stringnya, serta PLT text-nya, dan PLT show untuk menampilkan. Pertama kita akan membuat PLT plot.
Per size-nya kita buat 8. Labelnya kita masukkan observe data. Oh, sebelum saya tutup. PLT part lagi. Ini kita copy aja deh. Biar cepet ya. Ini kita buat yang dekalnya. Ininya ganti B. Blue. Nah, marker size-nya kita buat 7 aja. Labelnya adalah OLS. Kita buat alt title lagi. Kita buat di calculate VLS-nya. Plot VLS-nya. Kita masukkan ke B-nya buat 7 aja. Labelnya adalah VLS. Oke. Setelah itu kita buat seperti ini. VLT title. Oke. Oh, ini belum ada legendnya. Jadi kita ganti fitting. Title grafiknya kita ganti jadi fitting data points using straight line. Inverse modeling. Size-nya 11, 12 volt. Oke, kita akan mencoba menampilkan ini tanpa text string dan penalty text-nya dulu. Kita coba tampilkan. Oh, sudah ada error. Oh, di sini. Oh ya. Jadi tadi ada error karena ada em, beberapa typo di sini dan tadi ini huruf kecil. Oke, sekarang kita coba jalankan. Nah, akan muncul grafik seperti ini, mana garis yang biru merupakan WLS-nya dan yang hitam itu yang sudah di WLS-kan atau dibobotkan. Nah, kita lanjut membuat text string. Tab, buat teksnya 3 angka di belakang koma aja. Oh, sorry, ini harusnya burung bawang ya. Slope-nya juga kita
ya. Kita buat em, angka di belakang koma. Oke, ini sama. Oh, sorry. Oh iya bener kan. LS. Karena ini sama, saya copy aja deh. Cepat ya. Ini kan app yang untuk menampilkan text string yang OLS dan kita akan membuat yang untuk menampilkan yang WLS. Kita sama aja ya. Biar cepat kita copy aja ke app, coba ke app, ini error. Dan ini kita ganti errornya WLS. Oke, kita lanjut ke PLT test-nya. Oh, ini belum belum ditutup ya, Mas. Kita masuk ke PLT teks. Kita taruh di 0,5, 0,95. Teks stringnya kita buat font size. Ukuran fontnya 10. PLT GCA ini udah sama ya kayak yang sebelumnya. Dan akses. Terus untuk vertikalnya, garis vertikal, kita buat di atas, terus horizontalnya di garis kantornya kita taruh di kiri aja. Ini pellet text ini untuk menaruh teks stringnya nanti ditaruh di sebelah mana gitu. Oke, lalu kita beri box agar lebih terlihat ya. Kita buat dictionary dengan warna biar agak lihat kita buat warna terang aja, like blue dengan edge colornya navy untuk garisnya. Kita buat yang warna gelap yaitu navy. Lalu box stylenya kita sorry, box stylenya kita buat em, agak melingkar dengan sudut
0,5 dan transparasinya kita buat 0,5. 0,5. Oke, kita coba jalankan ya. Tungguin ada error di alt text. Saya cari errornya. Oke, sudah tadi ada typo di horizontal alignment-nya. Ini udah saya perbaiki. Kita coba jalankan. Oke. Nah, di sini akan keluar nilai-nilainya. Ini garis biru yang WLS, garis hitam yang WLS, dan di sini ada udah text string-nya, WLS-nya 100 109.627 plus min 1,03 x dengan error 76.870,133. Nah, yang LS itu nilai Y plus AX-nya juga sama, namun eh, dengan error juga sama, yaitu 76.870,133. Namun, di sini terlihat bahwa garisnya yang hitam, yang WLS itu agak lebih turun dan tidak terlalu terpengaruh oleh nilai outlier-nya atau garis ekstrimnya. Nah, em, di sini nilai error yang tinggi itu disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu hubungan antara kedalaman dan resistivitas yang tidak bersifat linear, melainkan menunjukkan pola yang berlapis. Seperti eh, yang telah saya jelaskan di video sebelumnya, kalau eh, pada data ini itu tidak bisa hanya digunakan regresi linear saja, tapi harus yang pemodelan lebih lanjutnya. Nah, eh, Gimana model linear ini, yaitu Y sama dengan MX plus Y itu terlalu sederhana untuk mempresentasikan kondisi bawah permukaan yang sebenarnya. Nah, bagi itu tadi itu bisa kita gunakan sebagai untuk mengurangi pengaruh nilai outlier tadi, karena ini distribusi datanya itu tidak merata ataupun beberapa data itu terlalu outlier. Nah, bagi PLS tadi kita gunakan untuk mengurangi pengaruh data-data yang nilainya terlalu ekstrim tadi atau outlier tadi. Nah, di sini ada perbedaan antara dengan WLS dan tanpa WLS. Nah, terlihat jelas pada posisi kemiringan garis model. Pada kode yang hanya menggunakan LS, garisnya itu sangat dipengaruhi oleh nilai ekstrim seperti nilai 302,92 ohmmeter. Nah, sehingga garis tersebut itu tertarik ke atas dan tidak mewakili mayoritas titik data yang bernilai rendah. Nah, sementara itu, dengan penambahan WLS, titik data pertama yang berpotensi menjadi outlier itu diberi bobot yang lebih kecil, yaitu 0,3 tadi. Nah, sehingga garis WLS itu cenderung lebih mendekati tren mayoritas data dan menghasilkan kemiringan yang lebih representatif. Nah, meskipun error total WLS itu dihitung secara berbeda dan tidak selalu lebih kecil dari WLS secara angka mutlak, secara visual, garis WLS lebih stabil dan tidak terdistorsi oleh nilai-nilai ekstrim. Nah, model akhir yang diperoleh dari kedua metode itu berupa persamaan garis lurus yang menggambarkan hubungan rata-rata antara kedalaman dan resistivitas. Nah, WLS itu memberikan estimasi yang lebih andal ketika data itu mengandung outlier. Mungkin
Sekian saja video kali ini dan penjelasan saya pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.